Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang types of translation. Maaf ya teman-teman, jaringan Dola kurang bagus. Oke, next types of translation. Definition of translation. The term translation refers to the transfer of written message, and the term interpretation refers only to the transfer of spoken message. We also need to distinguish between the word translation and translation as the equivalent of translation. Jadi definisi translation ini adalah sebuah bahasa atau sebuah kalimat yang ditransfer dan ditulis dalam sebuah pesan. Jadi bahasa ini atau tulisan ini diubah ke dalam translate yang lebih jamak ataupun kayak lebih luas. And Becker says in this definitions that the translation needs to refer to the findings and theories of other related disciplines to develop and formalize its own methods. But finding disciplines that can be linked naturally is still a matter of controversy. Jadi maksudnya si Becker menyatakan bahwa translation itu membutuhkan teori yang benar dan juga yang sesuai. And this relate disciplines maksudnya itu kalau kita mentranslate sesuatu itu harus menetap, nggak boleh kayak bercabang-cabang. Misalnya kayak misalnya itu contohnya kayak ada gini. My name is Dola Eviana Situmorang and I'm 20 years old. Jadi itu harus artinya tuh nama saya memang Dola dan umur saya 20 tahun. Gak boleh kayak diubah-ubah translate-nya, gitu. Oke, bisa kalian lihat di sini definition of translation by experts. Ini dari Tanjung, Nida dan Teber, dan ada juga dari Mundei. Oke, next. Process in translation. Jadi, saya mengambil dari Larson tentang proses dalam menerjemahkan. Larson is, there are three processes that are faced when translating. Namely, the first is to study lexicons, grammatical structures, communication situations, and the cultural context of the SL text. Second, analyze the SL text to find its meaning. And the third is to express the meaning using lexicons and grammatical structures that are appropriate in the target language and cultural context. Jadi, kalau dalam translation itu, dalam penerjemahan, menurut Larson ada 3 proses. Yang pertama itu, dia namanya study lexicons, grammatical structures, and communication situation. Maksudnya adalah saat kita menerjemahkan sebuah kalimat, kita harus melihat dalam kalimat tersebut, apakah kalimat tersebut sesuai dalam situasi yang kalimat tersebut katakan, sehingga kita kalau menerjemahkan itu tidak harus sesuai dengan meaning. Begitu maksud dari Larson. Dan yang kedua, analyze the SL. SL itu search language text to find its meaning. Jadi yang kedua juga kita harus menganalisa sumber bahasanya itu, nggak asal-asalan kayak misalnya contoh kita kayak di Google Translate. Nah, kalau kita di Google Translate kan misalnya kita menerjemahkan sebuah kalimat, tentunya itu yang keluar dan kita langsung tangkap mentah-mentah. Padahal sebenarnya
kalimat yang ditranslatekan atau diterjemahkan Google Translate itu belum tentu itu adalah analis for the ESL itu tersebut. Oke, yang selanjutnya process in translation juga. Jadi di sini ada diagram, source language text to be translated, target language, translation result, dan meaning. Jadi semuanya itu harus melalui segitiga ini, baru penerjemahan atau translate itu benar-benar sudah fix benar artinya. Oke, types of translation. Jadi ini kita ngambil dari basically Catford and 1174 in 16. Jadi dia bilang kalau types of translation itu ada tiga jenis, word for word translation, literal translation, and free translation. Okay, next definition of pragmatic translation. Jadi pragmatic translation adalah translation. Halo. Iya Pak, halo Pak. Do you hear my voice? Yes, sir. Pragmatic translation is a translation that refers to a message whose source language information accuracy must be correct. Jadi maksudnya itu adalah penerjemahan pragmatik itu terjemahannya itu harus sesuai dengan source language, sumber dari bahasa tersebut dan informasi tersebut. Jadi dia lebih mementingkan ke dalam informasi dalam kalimat atau teks tersebut. Dan di sini ada explain from Kridak Laksana. His state is explain that implicator, pragmatic implication, what is logically the conclusion of an utterance as well as what background is known by speakers and listeners in a particular context. So pragmatic implication maksudnya itu adalah dia itu kalau di dalam kalimat pragmatik itu lebih mengutamakan banget informasi, dan informasi itu juga harus clear, harus lebih jelas daripada mementingkan arti atau meaning dari translation tersebut. Okay, next. Okay, this is the example of pragmatic translation. First, children of 6 years and younger use a pea-sized amount for supervised brushing to minimize swallowing. In the case of fluoride intake from other sources, consult a dentist or doctor. Second, adults for better so the amount of toothpaste used is as long as your toothbrush. Di sini ada artinya, hal ini pengertiannya atau translation ini pakai pragmatic translation ya. Anak-anak usia 6 tahun dan di bawahnya gunakan seukuran biji jagung dengan penyikatan gigi yang diawasi untuk memperkecil kemungkinan tertelan dalam hal asupan fluoride dari sumber lainnya. Konsultasikan dengan dokter gigi atau dokter dewasa. Untuk hasil terbaik gunakan pasta sepanjang bulu sikat. Jadi kenapa saya nggak ngambil pakai word by word, ini karena udah saya tandain ya di sini. Jadi contohnya pea size. Jadi sebenarnya pea size itu bukan biji jagung, tapi adalah kacang. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pragmatic translation ini lebih kayak more important correct is information more than translation. Jadi dia lebih mementingkan banget informasi yang dari kalimat tersebut daripada kebenaran dari penerjemahannya. Aduh. Oke, sorry. Aduh, gimana sih? Okay. Second, the example of pragmatic translation is Baby Shark shampoo is cleanses, smells, fragrant, and refresh your scalp with more than 15 years of exercising anti-dandruff technology.
HNS with innovative foam that actively remove itchy dandruff, oil, and odor, leaving your hair and scalp fresh and no rise. Di sini bisa kita lihat meaningnya. Shampoo Baby Shark membuat kepala Anda menjadi bersih, wangi, dan harum selama 72 jam. Dengan keahlian lebih dari 50 tahun dalam teknologi anti ketombe. H dan S dengan inovasi busa yang aktif mengangkat ketombe yang gatal, minyak dan bau menjadikan rambut dan kulit kepala Anda tetap segar dan ternutrisi. Jadi di sini ada Dola kasih tanda smells and fragrant. Nah, di sini tulisan smells and fragrant itu sebenarnya adalah kata-kata yang tidak efisien. Kenapa? Karena smells and fragrant itu adalah artinya sama ya. Dan juga di sini dalam penerjemahannya ini ditambahkan harum selama 72 jam. Padahal di tulisan yang pertama atau kalimat yang pertama di sini nggak ada tulisannya harum selama 72 jam. Jadi di pragmatic translation ini memang benar-benar kalau dalam penerjemahan dia tidak terlalu mementingkan dalam pengertian penerjemahan tersebut. More important is information, like first I said. Okay, next, access and weakness of pragmatic translation. Okay, this advantage of pragmatic translation is having complete and clear information. Jadi memang kalau pragmatic translation ini punya informasi yang lebih jelas, teliti informasinya, dan juga dia lebih sorry. Oke, udah. Iya, nggak apa-apa. Oke, next. Aku lanjut ya. Jadi kita bisa lihat di example of Baby Shark shampoo ini, bahwa kalau pragmatic translation ini, penerjemahan pragmatic itu benar-benar hanya mementingkan informasi dari kalimat atau teks tersebut. Nah, dari shampoo Baby Shark membuat kepala Anda bersih, wangi, dan harum selama 72 jam, padahal itu harum selama 72 jam nggak ada di kalimat yang ada di atas, tapi itu ditulis, berarti itu menandakan memang benar-benar pragmatic translation itu tidak terlalu mementingkan about search language translation-nya. Okay, the advantage of the weakness of pragmatic translation is there are several grammatical errors both in the original text and in the translation. The word like smells with the word fragrant has the same meaning. Jadi kelemahannya itu, disadvantage-nya itu dari pragmatic translation adalah yang tadi pertama kali saya bilang bahwa dia tidak terlalu mementingkan grammatical atau grammar dan penerjemahannya. Seperti smells dan fragrant itu adalah kata yang berbeda tapi arti yang sama. Smells itu wangi, fragrant juga itu adalah wangi, dan itu adalah kata yang tidak efisien untuk dipakai di dalam satu kalimat. So it is inefficient in the sentence, and there is a tendency to remove the subject element in the translation sentence. Jadi kalimat itu jadinya tidak efisien, tapi benar-benar memberikan atau penjabaran informasi yang jelas dalam penerjemahan tersebut. Nah, di sini ada pragmatic translation word-nya, like soft, smell, fragrant, smoothing, refresh, glowing, clean, luminous, white, long, and etc. Okay, and this the example of pragmatic translation in this sentence. First, make your hair silky, soft, and dense. Second, anti-dandruff technology with lots of foam. 3, your skin will glowing and there will be no dark spots and acne. 4, it's microformula leave your skin as white as snow and as soft as cotton. 5, there are 20 herbal ingredients clinically tested and recognized by SNI.
Jadi bisa kalian lihat di dalam contoh-contohnya tersebut, kalau pragmatic translation ini bisa dikatakan bahasa Indonesianya adalah lebay, alay. Kenapa? Karena dia terlalu melebih-lebihkan sebuah kalimat yang sebenarnya bukan itu, tapi di dalam pragmatic translation-nya jadi terlalu berlebihan. Seperti itu. Okay, this last concluding remarks of pragmatic translation. Jadi saya sendiri ngambil kesimpulan, so we can conclude that pragmatic translation focus on the information or fact contained in the sentence and avoiding sentence the translation. Personally, I suggest that when using the pragmatic translation type, write each word or sentence in the correct order and in accordance with the understanding, and not being verbose in using a word. Jadi memang kesimpulannya adalah pragmatic translation ini benar-benar mengesampingkan grammar dan pengertian penerjemahan. Dia memang lebih more focus on the information or fact contained in the sentence. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.